A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak pernah Kau limpahkan rahmat sebesar yang telah Kau turunkan pada 17 Rabiul Awal untuk mensucikan bumi ini dari kekotoran. Ya Allah, ya Tuhan kami mencoba dan mencoba untuk meletakkan Nabi-Mu di dalam dada kami, walaupun mungkin usaha kami selalu kandas karena dosa-dosa yang telah kami tumpuk di dalamnya, yang tidak layak untuk kami persilahkan di dalamnya Nabi-Mu yang suci. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Engkau tidak bermurah dan berlembut kepada kami, dan Kau menatap kami dengan keadilan-Mu, maka apalah daya kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan latif dan pandangan lebih-Mu. Jangan pandang kami dengan keadilan-Mu, sehingga kami masih mempunyai harapan untuk membersihkan dosa-dosa kami yang telah mengotori dada ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kebesaran-Mu dan kesucian Nabi-Mu, berilah keberhasilan kepada kami, walaupun nanti minimal sebelum ajal kami tiba. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada malam seperti ini, di mana kita meluangkan waktu untuk hal yang lebih penting dari yang lain, sehingga kata-kata meluangkan ini sebenarnya kurang pas. Tapi ala kulli hal kama jara ala lisani sya'ab, yakni telah kita luangkan dengan izin Allah untuk mencoba mempelajari syariat semampu-mampunya sesuai dengan wasilah atau ya bekal yang kita punya bersama, untuk mendiskusikan berbagai hal yang kita pilih dalam agama ini, ya dengan tujuan dengan bekal itu mudah-mudahan kita dapat mempelajari order del dada kita ini, sehingga di tujuan atau filsafat diturunkannya agama ini dapat tercapai pada diri kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka sebelumnya perlu saya ulangi lagi bagaimana adab kita diskusi ya. Jadi sudah saya katakan bahwa belajar agama ini sebenarnya wajib hukumnya bagi setiap orang. Jadi belajar agama ini sebenarnya wajib hukumnya bagi setiap orang muslimin dan muslimat. Kemudian jadi dengan demikian maka belajar ini tidak kalah pentingnya dari sholat. Bahkan sebagian menyatakan bahwa kepentingan belajar itu seakan-akan lebih utama ketimbang sholat itu sendiri, dalam artian bahwa sholat tanpa ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dikatakan Imam Shadiq alaihissalam, al-amil bila ilm kasair ala ghairi tariq fala yaziduhu sur'at az-zair illa bu'da. Orang yang bermusafir, berjalan, orang yang beramal tidak memakai ilmu, maka ibarat orang berjalan tidak di atas jalannya, maka tidak menambah kecepatannya kecuali kejauhan, yakni kejauhan dari yang diinginkannya. Maka itu berulang-ulang saya katakan di Ahlul Bait tidak mengenal kebodohan. Minimal berulang-ulang ya saya katakan bahwa di dalam Ahlul Bait ini tidak mengenal kebodohan. Jadi tidak mengenal kejahilan, khususnya dalam hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Misalnya kalau di Ahlul Bait tuh beramal misalnya setahun 2 tahun, kemudian
Setelah itu diketahui bahwa sholatnya salah, toharohnya nggak benar, misalnya mencucikan najis atau rukun-rukun sholatnya tidak benar, maka wajib dikodok hukumnya. Dan kalau tidak dikodok, anaknya besok yang laki-laki, kalau orang tuanya mati, wajib mengkodokkan, wajib hukumnya, anak laki-laki yang terbesar. Maka itu kalau di Ahlul Bait, kalau orang masuk Islam atau orang memasuki mazhab Ahlul Bait ini, misalnya sebelum zuhur, ya kan, atau di waktu zuhur masuk, ya kan, jam 12 masuk Syiah, atau orang kafir masuk Islam yang mazhabnya Syiah, maka dia tidak boleh cepat-cepat melakukan sholat. Jadi dia harus dan wajib belajar, tanya kepada orang yang mampu memberikan jawaban. Tidak harus sama ustadz, tidak harus sama buku, tetapi sama teman, tetangga yang barangkali hanya tahu sholat, tidak apa-apa bertanya kepada mereka. Dan ini, usaha ini harus terus dilakukan sampai waktu zuhur itu hampir habis. Jadi kalau sudah mau zuhur itu, mau maghrib ini ya, zuhur sama asar misalnya 10 menit mau maghrib, ini zuhur sudah mau habis, itu boleh bisa melakukan sholat sebisa-bisanya. Tapi itu pun nanti bakal diulang kalau salah, kurang lebihnya demikian. Jadi tidak boleh kesusu dalam melakukan ini. Maka dari itu dalam dalam Ahlul Bait ini, minimal apa-apa yang harus dilakukan sehari-hari wajib hukumnya diketahui. Dan begitu juga sebagaimana maklum dalam Usuluddin kita telah membahas bahwa minimal pada 5 usul itu harus dipahami dengan pengertian. Tujuan daripada apa yang saya sampaikan sebagai madkhal ini, sebagai mukaddimah ini adalah sudah saya katakan tadi di awal kalam, bahwa tujuan dari pembahasan ini tidak sekedar ilmi. Imam Khomeini pernah ridwanullahi alaih pernah mengatakan suatu saat ilmu itu menjadi hijabul akbar. Ilmu itu suatu saat menjadi hijab yang paling tebal, bukan malah menolong orang. Tapi kalau kita memperhatikan dan mempelajari bagaimana tata krama di Ahlul Bait, berakhlak, bagaimana berakhlak dalam Ahlul Bait, khususnya dalam bermuamalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan selamat. Ilmu itu akan memberikan memang ilmu itu rahmat ya, tapi kalau tidak disyukuri akan menjadikan hijab yang paling tebal. Maka itu saya tidak ingin dalam pembahasan ilmiah tetapi kering. Malam ini kita akan membahas apa yang telah saya sampaikan kepada beberapa orang, akan membahas syafaah, yakni yang sering kita dengar baik di kalangan Syiah atau kalangan saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi barangkali tidak terlalu kondang istilah ini kalau di aliran Wahabi. Kalau dari asal kata ya, syafaah itu kurang lebihnya ngambil dari syafa', genap. Di syafaah itu mengambil asal kata dari genap. Maksudnya di sini yang diinginkan adalah menggenapi usaha-usaha dalam mencapai kebajikan dan melengkapi usaha-usaha dalam menolak doror. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa apakah syafaat ini bertentangan dengan keadilan dan sebagainya, apakah dia masih logis, apakah dia tidak memberikan kebebasan kepada kaum muslimin untuk berbuat maksiat. Itu akan diperpanjang lebarkan nanti insyaallah. Tetapi sesuai dengan kebiasaan mungkin hanya 1 jam, kemudian diisi dengan tanya jawab. Jadi syafaat ini digunakan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi. Syafaat ini digunakan untuk melengkapi seseorang dalam mencapai kebajikan atau dalam menolak suatu kemudaratan. Kalau saya boleh mengumpamakan, ya kan, mengumpamakan, misalnya seseorang ingin pandai, tetapi dia tidak mempunyai wasilah yang lengkap,
tidak mempunyai peralatan yang lengkap untuk menjadi pandai, kurang perlengkapannya. Maka itu perlu ada syafaat, yakni yang menjadi pelengkapnya, penggenapnya, penggenapnya untuk mencapai apa yang diinginkan itu dari kebaikan. Misalnya tanya jawab kepada yang lebih tahu, minta bimbingan dan sebagainya sehingga mencapai apa yang kita inginkan. Itu satu sisi. Dari sisi lain juga bisa syafaat ini berfungsi dikala kita mempunyai suatu kesalahan, kan? Suatu kesalahan, misalnya ini di pesantren ada larangan merokok, umpamanya ini kalau punya pesantren dilarang merokok. Kalau merokok dicambuk misalnya, atau kalau merokok disuruh push up 20 kali, kan umpamanya, atau disuruh mikul air untuk mengkader anak-anak. Kemudian suatu saat dia melanggar umpamanya, tetapi anak tersebut tidak ingin mendapatkan denda dari ustadznya, dari gurunya, maka dia perlu adanya syafaat untuk mengangkat hukum itu dari dirinya. Kemungkinan atau tidaknya itu masalah nanti ya. Itu arti daripada syafaat. Namun mencapai kebaikan atau menghindar dari doror ini tidak semua, tidak umum, tidak mencakup hal-hal yang seluruh kebaikan, tidak. Misalnya seperti saya lapar, untuk kenyang perlu minta syafaat dari beras dan nasi misalnya. Tidak, syafaat tidak dikatakan di situ. Syafaat biasanya dikatakan dikala ada undang-undang atau hukum sosial, atau hukum mujtama, hukum bermasyarakat. Di sana kalau ada aturan-aturan, kan, untuk pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya, kalau dilanggar maka misalnya dihukum. Nah, untuk menghindar dari hukuman ini perlu adanya syafaat. Dan tentu nanti ada syarat-syaratnya ya. Dengan demikian maka syafaat tidaklah berarti dia merusak hukum itu sendiri. Syafaat tidak mempunyai arti merusak hukum yang ada. Kenapa? Misalnya begini, kalau si santri tadi yang merokok, dia memang suka merokok dan memang suka menggoda teman-temannya, suka membuat kesalahan, maka di situ ustadznya akan tegar dalam mempertahankan aturannya. Biarpun dia meminta berwasilah misalnya dengan ustadz-ustadz yang dekat dengan dia, mungkin familinya yang juga jadi ustadz di situ, kepala ustadz yang ada di pesantren itu tidak akan memaafkan. Kenapa? Karena dia tidak berhak menerima syafaat itu. Tapi kalau anak-anaknya sehari-hari rajin, dia bintang pelajar, selalu bintang pelajar, tidak pernah godain, gangguin temannya, nggak pernah. Satu saat dia teledor, dia merokok sekali saja, dan dia sudah 5 tahun nyantri di situ, baru melanggar sekali itu. Nah, ini mustahikun li asy-syafa'ah, dia berhak menerima syafaat. Jadi dengan rincian ini maka dimengerti bahwa syafaat itu tidak merusak undang-undang, dan syafaat itu tidak mutlak berlaku bagi setiap orang, tetapi hanya berlaku bagi sebagian orang saja yang perlengkapannya atau wasaitnya tidak lengkap. Tapi kalau tidak mempunyai syarat-syarat sama sekali, nol blong katanya, nol gede, nah itu nggak bisa dia mendapatkan syafaat itu. Misalnya nanti di akhirat orang nih misalnya ya kan, tidak beriman kepada Allah dan nabinya, tidak bisa diberikan syafaat kepada orang-orang itu. Jadi syafaat, ya, saya ulangi, syafaat kesimpulan sementaranya tidak merusak hukum aturan yang ada, kemudian tidak juga menentang si pemberi hukum, melainkan melengkapi saja kekurangan-kekurangan yang ada dari masfu', kekurangan-kekurangan yang dipunyai oleh yang akan menerima syafaat. Sisi-sisi yang mungkin untuk menutup kekurangannya itu ada 3 sisi yang disebutkan oleh Allamah, ya kan? 3 sisi yang ada kemungkinan untuk menutup kekurangannya itu. Sisi pertama dari si yang punya hukum.
Karena yang punya hukum Ghafur, Rahim, Latif, lembut dan sebagainya, bisa orang yang tadi kekurangan, yang mempunyai kesalahan karena kekurangannya itu bisa diberi syafaat. Misalnya kita waktu menghadap besok pada Allah Subhanahu wa taala, menatap Allah di situ, ya kan? Dan Allah biasanya dikatakan dalam banyak, mungkin dalam beberapa tafsir, nanti pandangan Allah di akhirat itu seakan-akan memang beda dengan pandangannya di sini. Kalau di sini ngelihat selembar rambut pun dosa sudah. Ada muslimat tidak pakai hijab atau pakai hijab, satu rambut kita lihat sudah dosa. Jadi seakan-akan apa? Tuhan itu menjaga alam semesta ini dengan pedang yang gede, bunuh, adab, gitu. Seakan-akan. Tapi nanti di akhirat lain. Di pandangan Allah kepada hambanya ini lain. Pernah diumpamakan oleh para salah satu ulama, ibarat air, misalnya satu gelas ya. Satu gelas ini kalau kena misalnya kencing sedikit saja dan najis semuanya. Setengah gelas itu. Setengah gelas itu kena kencing sedikit aja dan najis. Bagaimana cara mentathirkan? Cara mensucikan air yang sedikit tadi, ya kan? Kalau Anda lihat di fikih-fikih Ahlul Bait, maka dicampur dengan air yang banyak. Misalnya air yang 1 kur lebih. 1 kur lebih itu kira-kira 378 kg. Ya kalau mau dihitung bijinya 1 berarti 378 liter. Kemudian atau disambung dengan air sungai, air sumber dan sebagainya. Disambung aja. Kemudian diaduk sedikit sampai bercampur itu air yang banyak, maka air yang di gelas tadi yang najis itu jadi bersih. Jadi nanti kalau kita misalnya berdosa nih sekarang, ibaratnya itu kita air yang ada dalam gelas. Begitu di akhirat itu maghfirah Allah besar sekali, sehingga apa? Bisa diampuni dosa-dosa itu. Tentu tidak semua dosa, nanti akan kita adakan perincian lebih lanjut. Ala kulli hal, sisi pertama dimungkinkannya syafaat itu dimungkinkannya terjadi satu syafaat itu datang dari yang mempunyai hukum sendiri, yang mempunyai hukum itu sendiri. Misalnya Allah Subhanahu wa taala, karena keluasannya dan sebagainya, maka dia bisa memberikan syafaat. Kemudian sisi kedua dari yang akan menerima syafaat. Ajib, guru ana pernah cerita di satu hadis, katanya dikatakan ada hamba ini udah dihisap, kamu neraka. Udah jalan dia ke neraka. Di tengah jalan noleh. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu noleh?" Katanya si orang itu, "Ya Allah, saya pernah dengar di dunia dulu bahwa Engkau sangat Maha Pemurah." Noleh orang itu miskin, dia sudah nundukkan kepala mau direndam di neraka sana, terus dia menoleh. Tanya mungkin sama malaikat atau Allah bertanya, yang guru saya ceritakan tuh Allah bertanya, "Kenapa kamu menoleh ke belakang?" Jadi bukan menganggap Tuhan di belakang, tapi tempat hisapnya itu seakan-akan dijadikan muwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana muwajahnya Nabi Musa alaihissalam di Gunung Turisina. Allah bukan di situ ya. Allah menciptakan aja kalam itu di situ. Ala kulli hal, bukan bahsuna itu. Waktu menoleh ditanya sama Allah, "Kenapa kamu noleh?" "Iya ya Allah, dulu saya pernah dengar di dunia bahwa Engkau ini sangat Maha Pemurah." Kemudian Allah mengatakan, "Ya Her, kalau begitu ana ampuni ente." Tidak jadi dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sisi kedua ini bisa timbul syafaat itu dari si yang akan menerima syafaat. Dari sisi apanya? Dari sisi fakirnya, dari sisi miskinnya dia, dari sisi lemahnya dia, dari sisi dari sisi segala kekurangan dia. Maka itu dalam doa-doa sering kita mengatakan wa ana abdukal miskinul fakirul mustaqin dan sebagainya ya, dalam doa kumil itu. Sebenarnya a'immah itu mengajarkan banyak sekali akidah secara filosofis yang sangat tinggi, yang bisa banyak kata-katanya itu diperpanjang di kitab-kitab kudama, para ahli filosof, ahli arifin, atau
orang-orang yang datang setelah mereka. Dalam doa kumil itu banyak sekali pelajaran-pelajaran filsafat, pelajaran-pelajaran irfan, pelajaran-pelajaran yang sangat tinggi mengenai tauhid dan ma'rifatun nabi. Tetapi untuk memantaunya itu tentu dengan mempunyai mukaddimah pengetahuan atau diskusi-diskusi dengan yang lebih mampu. Sebenarnya ini karena saya melihat di mizan ya, jadi saya tahu bahwa sisi syafaat itu bisa terjadi dari disebabkan oleh kemiskinan si yang akan menerima syafaat. Terus saya ingat di doa kumil itu ada wa ana abdukal fakirul miskinul mustakin dan sebagainya itu. Yang ketiga, jadi bisa terjadi syafaat itu dari sisi syafi', jadi pemberi syafaat tapi orang ketiga ini. Karena apa? Karena dekatnya manzilah daripada orang yang akan memberi syafaat ini. Misalnya anbiya misalnya ya. Salah satu yang akan memberikan syafaat adalah anbiya, para nabi. Nah, karena dekatnya orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bisa memintakan kepada Allah bukan untuk membatalkan hukum daripada hukum syariatnya atau menentang kekuasaan si pemberi hukum, melainkan bertujuan untuk apa? Bertujuan meminta welas asihnya, istilahnya, supaya yang misalnya umatnya ini dapat diberikan syafaat sesuai ketinggian dan diterimanya si orang ketiga ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kayak para nabi atau syuhada, walaupun syuhada ini dikatakan dalam tafsir mizan bukan syuhada bisayf, melainkan syuhada. Apakah ini isyarah kepada suatu ilmu irfan ya? Sebab dikatakan dalam ilmu akhlak atau yang biasa disebut juga kalau yang tinggi ya irfan, pernah saya baca di suatu, tapi pengetahuannya aja bukan musyahadah ini, hanya pengetahuan. Kalau irfan itu arif, sebagaimana Anda ketahui bahwa makrifat itu bisa dilakukan dari dua jalan. Makrifat dengan jalan akal, makrifat dengan jalan hati atau fitrah. Makrifat dengan jalan akal yaitu dengan ya berfilsafat dan sebagainya. Makrifat dengan jalan hati misalnya mengadakan penghambaan yang gigih kepada Allah. Dia tidak kenal lingkungan, sampai dikatakan dalam suatu hadis tidak dikata, katanya Imam Shadiq kurang lebih alaihissalam, tidak dikata seseorang itu mukmin kecuali yang lain bilang bahwa dia sedang gila. Nah, itu dia tidak peduli sudah dengan segalanya. Tetapi latif, mereka itu latif. Kalau Anda melihat orang yang suka cemburut misalnya, itu bukan aulia. Dia orang yang irfan ini walaupun disakiti orang dia tetap latif. Jadi nular sudah hukum sifat Tuhan itu sudah membias kepada dirinya, tersinari dengan tajalliyatillah, kan? Jadi idza khatabahumul jahilun, ada kan? Qalu salama. Kalau diganggu orang jahil dia senyum aja, enggak pernah memaksakan kehendaknya. Tapi kalau dia ini nampak sepintas berakhlak tapi suka mencereng, kalau dihina orang dia balas juga ngina. Tetapi ingat ya, ini hukumnya panjang lebar. Kalau akhlak dalam politik tidak bisa begitu, artinya ya mencereng, keplak juga ya kan. Jadi lihat situasinya lah, ini sekedar urusan biasa sehari-hari. Jadi ala kulli hal, memang dia ini dikata gila, tapi dia tidak akan membalas cemoohan-cemoohan itu, sehingga dia tetap rahim kepada tetangganya yang mengatakan dia gila itu. Dia tetap tidak akan memusuhi orang-orang yang memusuhi dirinya. Apakah isyarahnya ke situ? Di situ dikatakan begini. Ya, Anda sudah tahu tadi, ma'rifah dengan fitrah dan hati. Tapi ini khatarun azim ini, kalau enggak betul-betul mendapat murabbi, kalau enggak betul-betul di bawah tangan Imam Mahdi misalnya, atau di bawah tangan-tangan yang tangan mereka nyambung ke Imam Mahdi, bahaya banget ini ma'rifah dengan hati ini. Jadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa banyak sekali wasawis atau waswasa-waswasa yang ada dalam hati kita,
mungkin kita khusyuk dan sebagainya, ilham-ilham datang, tetapi ilhamnya dari setan, cuman kita nggak tahu bahwa itu ilham dari setan sebab pelajarannya tauhid. Setan kalau datang ke Pak Yai atau datang ke intelek ya, wah ini sudah ketularan, saya pakai istilah intelek. Dalam Islam nggak ada intelek itu, ulama ya itu sudah. Ala kulli hal, kalau datang kepada mereka ini, ya kan, itu tidak mungkin ngajak mencuri. Nah, diajarinya tauhid. Katanya Imam Shadiq, setan itu ketika berkata akan datang kepada manusia dari depan, itu memberikan hayalan masa depan. Wah, anakku nanti besok akan begini, ya kan. Wah, kalau penulis misalnya, aku akan menulis buku besok 10 tahun lagi, buku ini, wah 20 tahun lagi, walhasil sampai segudang karya dia nanti sudah dipersiapin untuk itu. Pikir aja itu. Tetapi kewajiban hari ini dia lupakan. Ada lagi kata Imam Shadiq, setan mengatakan akan datang dari kanan. Itu maksudnya memberikan sualat, memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai akidah yang tinggi, yang tidak mampu dipecahkan si orang tadi, untuk menimbulkan keraguan dalam dirinya. Jadi ala kulli hal, setan kalau datang mesti mengajaknya kepada hal-hal yang tidak ini, jadi tidak jelas-jelas ya, kecuali kepada orang yang memang dia sudah sumum bukmon ya, sudah jalan sendiri. Tapi kalau namanya masih nampak sepintas penjeramah kayak ana ini, wah ini kalau setannya datang pakai jubah, maka itu kadang-kadang ana tetap tetap memegang apa yang anda pikirkan. Kalau anda belum dirobohkan dengan dalil, kalau anda merobohkan dengan dalil baru anda terima. Tapi kalau sekedar tidak pakai dalil, hanya main duk-dukan, main perasaan dan rasa-rasa, anda tidak berani, karena resikonya besar. Taubatnya orang yang menyesatkan orang itu sampai imam mengatakan menangis air mata darah nggak akan diampuni. Jadi kalau saya ini ditanya orang, tidak tahu saya, tapi Yahanu tahu. Ini orang ahwal mungkin nggak tahu Yahanu, pura-pura tahu, itu jawab saya enaknya. Terus sesat itu, biar saya nangis mata darah nggak diampuni. Air mata darah itu tidak diampuni. Orang zina 100 kali, nangis semalam besok jadi aulia. Bagaimana untuk diampuni? Ngumumkan lagi. Ya ikhwan, saya kemarin keliru. Saya sebenarnya nggak tahu. Minta maaf saya. Salah kemarin, saya tarik. Begitu. Taubatnya begitu. Anda boleh lihat di ulama-ulama Syiah bukunya. Dia nggak sembarangan. Jadi dalam masalah ilmu pengetahuan adab ya. Kalau dulu saya masih di Persis itu, satu ayat dibaca, baliguani walau ayah, katanya wata, saya nggak paham. Ayah kan, tinggal baca aja beberapa ayat, ceramah sudah. Ngalur ngidul 2 jam ngomong. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, barangkali saya pribadi atau mungkin sebagian orang di antara kita seakan-akan nggak pantas jadi tamunya Ahlul Bait misalnya. Sebab apa? Sebab begitu banyak kesesatan dan penyelewengan yang mungkin kita lakukan tempo dulu, tapi masih diperkenalkan oleh Allah, diperkenankan dengan ya adanya banyak sebab sehingga kita kenal Syiah ini, kemudian kita menerimanya walaupun mungkin lahir. Banyak ada di 2 akumil itu dikatakan apa? Wa kam min khairin lastu ahlallahu nasyartahu. Berapa banyak ya Allah kebaikan yang sebenarnya aku tidak layak menerima kebaikan itu, tetapi engkau berikan pula kepadaku. Jadi insya Allah nanti ya, kalau Allah mengizinkan di alam Indonesia ini timbulnya banyak ulama-ulama yang betul-betul deh dari tangan sampai kaki sama Ahlul Bait, Imam Ahlul Bait, insya Allah hidup ini Indonesia subur. Sampai katanya Imam Ali, ya Ali, ya katanya Imam Ali alaihissalam kepada 4 orang apa waktu itu, kalau bukan karena kalian berempat maka Allah tidak nurunkan hujan lagi di atas bumi Arab ini. Orang 4 itu Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yaitu waktu itu Ammar Yasir, seingat saya Megdad, kemudian Salman Al-Farsi, bil utama itu
sampai dikatakan Salman Farsi minna ahlul bait. Jadi begitulah disiplin dalam ilmu pengetahuan. Kembali kepada masalah, apakah yang dimaksudkan di sini syahada, apakah syahada bisayf? Sebab dalam buku akhlak itu dikatakan perjuangan ada dua, perjuangan dengan jihad asgar dan perjuangan dengan jihad akbar. Tapi di ahlul bait ini tidak bisa dipisah. Anda mau pergi perang, sebelum Anda ngalahkan hawa nafsunya bisa pergi perang. Mesti eling sama istrinya, si ingat sama anaknya, nggak akan pergi, harus dibunuh dulu, itu kan jihadul akbarnya, baru dia ke jihadul asgar. Atau untuk membunuh jihadul akbar perlu terjun ke jihadul asgar, biar takut masuk aja untuk membunuh jihadul akbarnya. Nah, orang yang mati di medan perang itu dikatakan mati syahid dengan pedang lahir. Orang yang mati yang membunuh hawa nafsunya itu dikatakan mati dengan pedang batin. Jadi orang yang mati syahid karena jihad akbar dikatakan syahid dengan pedang batin, dan yang mati di medan perang dikatakan syahid dengan pedang lahir. Dikatakan dalam satu hadis, orang mukmin itu setiap harinya mati 50 kali. Gimana bahasa Arabnya itu ya? Al-mu'min yaqtuluna anfusahum fi kulli yaumin khamsina marrah. Setiap hari membunuh dirinya 50 kali. Entah berapa waktu bisa mati dia nanti. Kalau sudah mati, betul-betul musibah yang datang itu tidak ada rasa beratnya sama sekali. Seperti puasa itu, kalau kita haus kan, saya ini khususnya, kalau haus takban, lelah sekali, ya, ditahan-tahan kan. Tapi kalau sudah syahid, haus itu kayak makan delima dari surga. Jadi betul-betul rasa itunya sudah nggak ada. Maka itu Imam Ali Rasulullah mengatakan man yuhib ayyanzura ila mayyitin yamshi falyanzur ila Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang ingin melihat mayat yang berjalan, lihatlah Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan, wahai Abbas, sungguh kekhalifaan ini tidak lebih berarti ketimbang sandalku ini kalau kekhalifaan itu tidak ku jalankan sesuai dengan amanat Nabi. Jadi apakah yang dimaksud? Tapi yang jelas dikatakan di tafsir Mizan bahwa syuhada yang memberikan syafaat itu bukan syuhada yang di ma'rakah, yang di medan perang, tapi syuhada yang lain yang diisyarkan dalam ayat-ayat yang lain, dan mungkin ada konotasinya dengan pembagian syahadah yang tadi. Nah, dalam Al-Quran, dalam banyak ayatnya, banyak sekali ayat-ayat yang menafikan adanya syafaat. Banyak ayat-ayat yang tidak, misalnya tidak bermanfaat syafaat di dalamnya, ya kan? Di akhirat itu tidak ada lagi, tidak bermanfaat lagi adanya syafaat. Bentar dulu, mungkin tabarruk bil ayah. Ya. Misalnya dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 254. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun, di mana di hari tidak ada bermanfaat lagi syafaat, tidak ada syafaat di situ, katanya Quran. Banyak lagi ayatnya, karena meringkas waktu satu ayat aja, natabarrok. Tetapi dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan ada syafaat. Misalnya ini ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tadhakkarun. Apakah engkau mempunyai selain Allah wali dan pemberi syafaat? Ada pemberi syafaat. Kalau Wahabi ngambil yang ayat-ayat pertama, percuma syafaat katanya. Karena apa? Setiap orang mati seluruh amalnya, seperti Fatihah dikatakan seluruh amalnya putus kecuali 3. Bagus. Saya pernah ditanya itu. Seluruh amalnya putus kecuali 3. Nyanya lari ke siapa? Saya bilang, lari ke si mayit. Ya sudah, kalau amal kita dikirim ke dia nggak putus. Yang dikatakan dalam hadis itu kan, kalau orang mati seluruh amalnya nyanya ke siapa?
ke orang si mati kan. Kalau orang mati seluruh amal si mati putus kecuali 3. Di sini tidak menjelaskan kalau orang mati seluruh amalnya dan amal saudaranya putus. Enggak. Hadis itu mengatakan kalau orang mati amalnya putus. Iya, hanya ke si mati. Nah, tapi kalau kita yang memberikan amalan kemudian ganjarannya diberikan kepada si mati, enggak putus. Dan itu nau'un minas syafa'ah ala kulli hal. Ya, jadi di ayat Quran ada ayat-ayat yang menyebutkan atau mengatakan bahwa syafaat itu ada, baik datangnya dari Allah atau malaikat atau para nabi. Ayat-ayatnya banyak, cuman mungkin tidak perlu saya sebut satu persatu mengingat waktunya. Maka dari itu, apa yang diinginkan dari dua ayat yang nampaknya secara lahir bertentangan? Dikatakan enggak ada syafaat hari itu, yakni hari akhirat. Dikatakan lagi siapa yang bisa memberi syafaat selain Allah, atau para nabi bisa mensyafaati, atau tidak bermanfaat syafaatnya malaikat. Nah, berarti ada syafaat untuk malaikat, kan? Memberikan syafaat kepada orang-orang. Apa yang diinginkan dari ini? Ayat-ayat ini sama persis seperti ayat-ayat mengenai ilmu gaib. Dikatakan tidak ada yang tahu gaib, kan? Allah yang mengetahui gaib. Tidak ada yang dapat mengetahui gaib selain Allah. Tapi di ayat yang lain ada, tidak ada yang mengetahui gaib kecuali yang diridhoi, seperti nabi. Nah, terus apa yang diinginkan? Kalau dalam orang yang sedikit belajar filsafat, enak cara memecahkan masalah ini. Karena di dalam istilah filsafat ada istilah bidzat wa bil arad, yakni Allah ya, bidzat itu dulu masih kita muter-muter di akidah ya, barangkali masih ingat. Bidzat itu secara zati dari dirinya sendiri. Tetapi kalau bil arad dari luar, sifat dan sebagainya. Jadi Allah mengetahui yang gaib bidzat, yakni dari dirinya sendiri, enggak dari orang lain. Tahu secara sendiri yang gaib. Tapi selain Allah tahu gaib dari mana? Dari Allah. Ya, mereka yang tahu gaib selain Allah dari Allah. Begitu juga syafaat ini. Syafaat milik Allah mutlak bidzat. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain Allah juga memiliki syafaat. Sebagaimana ayat-ayat yang banyak di yang kita dapat jumpai di ayat Quran. Nah, mereka itu apa? Mereka memilikinya billah ya, biiznillah dan seterusnya. Ya kan? Jadi syafaat itu milik Allah secara zat. Kemudian selain Allah juga bisa memiliki, tetapi karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan itu. Sebenarnya banyak ini pembahasannya asyik. Ada pembahasan lain mengenai ini syafaat ini, iskalat. Jadi ana perlu memberikan satu dua iskalat biar nanti kalau iskalat itu maksudnya masalah. Jadi tak terima gitu. Mungkin bisa diperpanjang nanti dalam diskusi ya. Dikatakan bahwa begini, kalau syafaat ini ada, ya kan, berarti dia dua alternatif hukum, adil atau dolim. Kalau dikata dolim, jelas Allah melakukan kedoliman. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Kalau dia adil, maka hukum di dunia itu dolim. Misalnya orang berbuat maksiat dosa, neraka umpamanya. Di dunia, di akhirat nanti orang berbuat maksiat dosa, ada syafaat surga. Kan bertentangan. Kalau yang terakhir ini yang akhirat yang benar, maka kalau yang akhirat yang adil, berarti di dunia itu hukumnya dolim. Jawabnya tidak. Dua-duanya sama-sama adil. Bagaimana caranya? Dimisalkan oleh ulama semacam ujian. Dia mengadakan ujian. Misalnya Nabi Ibrahim bunuh anakmu, misalnya ya kan. Ditunjukkan dengan mimpi misalnya beliau membunuh anaknya. Shalawatullahi alaihim. Ya kan? Setelah
mau dibunuh ini sudah. Mungkin kalau kita orang sudah nangis-nangis ya, sudah kurus nggak enak makan, tapi karena mereka ini memang hebat, maka ya malah Nabi Ismail mengatakan, ya ayah, kalau itu memang sudah perintah Allah, lakukan. Insya Allah saya akan menjadi orang yang sabar. Jalan sudah hampir dipotong, ya kurang lebih riwayat mengatakan datang malaikat, diganti kan, diganti kambing. Tadi diperintah bunuh, sekarang diganti kambing. Mana ini? Ya, kalau yang membunuh anaknya adil, kambing yang dolim. Menyuruh nyembelih kambing dolim. Kalau menyuruh menyembelih kambing ini yang adil, menyuruh menyembelih anak yang dolim. Dua-duanya adil. Karena apa? Dia untuk menguji hambanya. Nah, ujian tentu memang banyak ini pembahasannya. Al-kalam yujurul kalam. Ujian banyak ya, ujian anwa. Kadang-kadang guru nggak tahu siapa yang takwa ini. Siapa yang bisa pelajaran, siapa yang nangkep pelajaran nih, yang mengerti. Diuji supaya tahu yang paham. Ujian macam ini tidak mungkin dilakukan Allah, karena Allah maha mengetahui hambanya, mana yang mampu mengamalkan, mana yang enggak. Ada lagi ujian gurunya ini tahu bahwa 5 orang yang paham, selainnya nggak paham. Tapi kalau dinaikin kelas nanti yang lainnya hasut, ya kan, dengki. Gimana caranya supaya mereka tidak hasut? Ya diuji supaya yang lain tahu bahwa dia tidak paham dan 5 orang itu yang paham. Ini pun tidak akan dilakukan Allah. Kenapa? Karena Allah qadirun muhtar. Allah itu maha perkasa, tidak perlu ada penunjangan-penunjangan semacam itu. Ada lagi jenis ujian, sudah tahu gurunya ini 5 orang yang paham, tapi supaya dia mengadakan tamrin lagi, supaya lebih tidak dilupakan ilmunya, lebih mantap, lebih berkembang. Diuji. Dia tahu bahwa muridnya 5 orang ini paham semua pelajarannya, tapi supaya lebih mantap, lebih hebat, diuji. Nah, ujian Allah itu tujuannya adalah mengangkat si yang diuji itu sendiri. Maka itu filsafat musibah, filsafat ujian, bencana yang diturunkan di alam semesta ini, baik menyeluruh atau sebagian pada beberapa individu, itu tujuannya untuk mengangkat posisi si yang diuji tadi. Tentu ya, musibah kadang-kadang dari ujian, kadang-kadang dari bala, karena kita melakukan banyak pelanggaran. Tapi dua-duanya baik. Yang bala itu supaya diampuni dosanya, yang diuji supaya naik tingkatannya. Nah, ujian Allah seperti itu. Nah, ini kan sama-sama adil, tidak ada masalah, ya kan? Kemudian jawaban iskal yang lain dikatakan, jawabannya ada 2, tapi loncat-loncat tol. Ada pertanyaan yang lain, kalau syafaat sunnatullah, katanya sunnatullah itu tidak berubah, la tabdila li sunnatillah, tidak, sunnah Allah itu, aturan Allah tidak, atau hukum Allah tidak berubah-ubah.